Berikut merupakan daftar dosen keprofesian Human Capital. Yang pertama, Ibu Litasari Widyastuti. Lalu yang kedua, Ibu Vida Nirmala Nugraha. Lalu yang ketiga, Ibu Atia Aisyah. Lalu yang keempat, Bapak Budi Yogaswara. Dan yang kelima, Bapak Kristanto Triwibisono. Jadi, visi keprofesian Human Capital adalah menjadi keprofesian yang dapat menaungi seluruh mahasiswa teknik industri dalam bidang Human Capital. Kemudian, misi keprofesian Human Capital yang pertama menjadi sarana konsultasi peminatan, profesi, dan hal relevan lain terkait teknik industri. Yang kedua, melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi terkait Human Capital. Human Capital merupakan salah satu keprofesian di bawah naungan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom yang berfokus kepada ilmu pemberdayaan manusia untuk mengembangkan dan mengolah suatu organisasi demi tercapainya suatu tujuan. Jadi, berikut adalah mata kuliah pilihan pada keprofesian Human Capital. Yang pertama, sistem manajemen kinerja. Yang kedua, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ERP atau manajemen modal insani. Yang keempat, pengembangan organisasi. Dan yang kelima, manajemen talenta. Berikut merupakan topik tugas akhir. Yang pertama, performance management. Lalu yang kedua, performance appraisal. Lalu yang ketiga, compensation and benefit. Lalu yang keempat, organization design. Yang kelima, learning and development. Lalu yang keenam, workload. Di sini ada struktur organisasi dari kepengurusan keprofesian Human Capital periode 2020-2021. Dipimpin oleh pembina kita, Ibu Litasari Widyastuti, kemudian ketua, lalu ada bendahara dan sekretaris, kemudian memiliki 4 divisi. Yang pertama, divisi People Operation and Service, lalu yang kedua, divisi People Development, lalu yang ketiga, divisi People Media and Publication, lalu yang keempat, divisi People Resource and Management. Ke-pause ya Bu kayaknya videonya. Bu Lita, mungkin ke pause Bu Lita videonya. Halo Bu Lita. Halo, mohon maaf, sepertinya saya jaringannya sedang nggak bagus. Jadi mungkin sedikit aja tentang human capital. Jadi kira-kira siapa nih yang tertarik? Nanti kalau misalnya tertarik kita akan ngobrol aja ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau sedikit share lagi tentang apa sih sebenarnya yang diteliti di human capital. Oke, buat yang tertarik. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyajikan gambar ini. Oke. Ada nggak yang mau cerita apa yang kira-kira menurut kalian menarik sih dari gambar ini? Ada nggak yang mau sharing?
Halo? Mungkin takut terkendala waktu, boleh dijelasin aja, Bu? Oke. Ada nggak satu aja yang tertarik? Kan saya punya waktu sekitar 10 menit ya. Saya hanya 2 slide ini saja. Adakah yang tertarik untuk menceritakan apa yang Anda lihat di gambar ini? Oke, silakan. Boleh dijawab mungkin untuk yang tertarik. Bukan siapapun. Kalau menurut saya ini siapapun. Tidak perlu tertarik di HC. Tapi apa yang menurut kalian menarik dari gambar ini? Permisi Bu, mungkin saya bisa membantu menjawab. Oke, thank you. Silakan. Menurut saya yang menarik di gambar ini tuh ada sekelompok orang yang bekerja gitu, melakukan pekerjaan yang duduk di satu bangku yang sama gitu Bu. Apa perbedaan menurut Anda antara 3 gambar ini nih? Kalau yang gambar pertama itu Bu, seperti satu pegawai pabrik gitu yang melakukan pekerjaan sama dan tujuannya sama. Mereka memproduksi kain atau produksi baju mungkin gitu ya Bu, mengolah kain gitu. Cuman kalau yang digambar ibu dengan anak-anaknya itu mereka melakukan pekerjaan yang beda gitu Bu. Anak-anaknya melakukan menggambar dan ibunya itu melakukan pekerjaan lain, mungkin pekerjaan WFH gitu ya Bu ya. Oke, sip. Terus kalau yang di bawah baju warna biru itu pegawai kantor itu mungkin melakukan pekerjaan masing-masing tapi yang sesuai dengan tujuan kantor gitu Bu. Tapi memiliki keahlian yang berbeda gitu. Oke, thank you. Siapa namanya ini? Diana Bu. Oke, thank you Diana. Ya, Oke, baik. Kalau dilihat ini sebenarnya yang kita sedang alami saat ini dan ini yang lagi menarik di penelitian kami. Jadi salah satu yang menarik itu adalah bagaimana sih sebenarnya kondisi di kantor ini berubah, kondisi di dunia industri ini berubah. Ini yang membuat akhirnya perlu penyesuaian, perlu adaptasi yang besar dari semua pihak. Termasuk gimana cara mengaturnya, gimana cara mendetek ini orang kerja atau enggak, dan sebagainya. Kalau waktu dulu nggak kepikiran tuh kerja kayak yang sambil kerja waktu dulu kita nggak kepikiran bahwa kita akan bekerja dengan yang namanya mesin. Sekarang tiap hari kita bertemu dengan yang namanya Zoom, kita bertemu dengan yang namanya komputer. Nggak bisa yang namanya sistem kerja nggak pakai teknologi. Mungkin ini yang menurut saya mengapa yang namanya human itu sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Makanya kami di Keprof HC dalam penelitiannya kami selalu menyarankan sebaiknya gabung dengan Keprof lain atau bahkan dari fakultas lain, informatika, dari elektro untuk biomedis, kemudian dari komunikasi bisnis, dari manapun. Karena apa? Yang namanya pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan oleh hanya manusia. Akan lebih baik lagi kalau TI bisa mampu melihat human is a part of a system. Jadi dalam memperbaiki sistem perlu dilihat juga sisi human-nya. Ini mungkin sedikit gambaran tentang apa itu HC. Mungkin akan membuat Anda juga sedikit punya gambaran tentang apa sih sebenarnya yang dikerjakan di HC. Oke, itu aja Mbak Alifa. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Alifa. Ya, baik. Terima kasih untuk